Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Pekalongan, sebuah kota yang tak hanya memikat dengan keindahan alamnya, namun juga kaya akan sejarah dan budaya. Terletak di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di jalur Pantura Barat, Pekalongan telah lama dikenal sebagai pusat industri batik terbesar di Indonesia. Batik, dengan corak dan warna yang indah, merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Pekalongan. Setiap garis dan motif pada kain batik yang dihasilkan di kota ini memiliki cerita, simbol, dan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pekalongan adalah saksi hidup dari perjalanan panjang batik yang telah menjadi warisan budaya yang diakui dunia. Namun, seperti halnya batik yang penuh dengan kehalusan dan detail, kota ini juga menyimpan misteri yang tak kasat mata, yang tertanam di balik keindahannya. Di balik hiruk-pikuk pasar batik yang ramai dan suara langkah kaki para wisatawan yang melintasi jalan-jalan kota, Pekalongan menyimpan kisah gelap yang tidak banyak diketahui orang. Pekalongan, kota dengan sejuta warna, tak hanya dikenal dengan keindahan batiknya, namun juga dengan cerita-cerita yang menunggu untuk diceritakan. Kisah yang tak hanya terpatri di kain, tetapi juga meresap dalam sejarah dan kehidupan masyarakatnya. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan membawa kalian untuk mengungkap sisi lain dari Pekalongan yang lebih dari sekadar kota batik. Pagi itu, Pekalongan masih diselimuti kabut tipis. Jalanan belum terlalu ramai, hanya suara sayup-sayup azan subuh dan deru motor pedagang keliling yang terdengar di kejauhan. Di sebuah gang kecil tak jauh dari pasar induk, seorang wanita parubaya sedang sibuk menyiapkan dagangannya. Tangannya lincah menyendok nasi megono hangat dari dandang besar. Aromanya menyeruak memenuhi udara. Bu Daryonah, perempuan berusia 40 tahun dikenal sebagai penjual nasi megono yang ulet dan ramah. Juga memulai usahanya dari kecil, hanya beralaskan meja lipat dan tikar di pinggir jalan. Kini dia sudah punya warung kecil berdinding papan dengan bangku-bangku sederhana yang selalu dibersihkannya setiap hari. Meskipun hidup sederhana, dia selalu bersyukur, apalagi dengan dukungan suaminya, Pak Adi, yang membantu dari balik dapur. Namun, akhir-akhir ini senyum Bu Daryonah mulai pudar. Warungnya makin sepi. Pelanggan setianya entah kenapa tak lagi datang. Kadang ada 1-2 orang, tapi lebih sering dia duduk melamun sambil menatap jalan. Tangannya sibuk membersihkan gelas dan piring. Padahal tak ada yang makan sejak pagi. Bu, enggak kayak dulu ya? Dulu aja pagi-pagi udah antre. Celetuk Pak Adi sambil mengelap meja. Bu Daryonah hanya mengangguk. Iya, Mas. Aku juga heran masakan kita kan sama. Bahkan aku tambah lauknya sekarang. Tapi orang-orang malah ke warung Bu Ratna. Nama Bu Ratna membuat wajah Bu Daryonah sedikit mengeras. Bu Ratna adalah tetangganya yang juga jualan nasi megono. Hanya beda 2 gang. Dulu warungnya biasa saja, tapi sejak 3 bulan terakhir warung itu seperti disulap. Ramai setiap hari bahkan sampai malam. Pelanggannya bukan hanya warga kampung tapi orang-orang dari luar kota pun ikut datang. Kayak ada yang aneh ya, Mas. Masa sih cuma karena sambalnya lebih pedas? Gumam Bu Daryonah sambil melipat celemek. Pak Adi duduk di sampingnya, matanya sayu. Apa kita kurang doa atau ada yang main kotor? Jangan nuduh, Mas. Rezeki kan udah diatur, jawab Bu Daryonah. Meski di dalam hatinya sendiri penuh tanda tanya. Hari-hari berlalu seperti itu. Sepi, hening, dan penuh kecemasan. Sementara warung Bu Ratna makin sukses, Bu Daryonah justru harus pinjam uang untuk beli bahan dagangan. Bahkan 2 mertuanya yang sudah tua dan sakit-sakitan pun mulai mengeluh karena makanan di rumah semakin seadanya. Malam itu, Bu Daryonah pulang dari pasar lebih lambat dari biasanya. Ia berjalan kaki sambil membawa 2 kantong plastik, isi sayuran, dan bumbu dapur. Jalanan sunyi, hanya suara serangga dan angin lembut dari arah pantai.
Ketika melewati pertigaan tua yang katanya angker, ia melihat sesosok wanita tua duduk di bangku batu. "Bu," sapanya sopan, takut kalau wanita itu butuh bantuan. Wanita itu menoleh perlahan. Wajahnya keriput, matanya tajam, tapi sorotnya menusuk. Ia tersenyum, senyum yang membuat bulu kuduk Bu Daryonah merinding. "Kau butuh daganganmu ramai lagi kan?" tanya wanita itu tanpa basa-basi. Bu Daryonah terdiam. "Bu, maksudnya apa? Kalau kau ingin warungmu kembali hidup, ada cara, tapi harus kuat, harus siap." Kehilangan." Bu Daryonah menelan ludah. Wanita itu lalu menyebut satu nama yang membuat dadanya berdesir. "Dewi Ratu Laut Utara, pergilah ke pantai itu. Malam Jumat Kliwon cari lelaki tua berjubah hitam di dekat muara. Tapi ingat, pesugihan itu tidak gratis. Akan ada harga yang harus kau bayar." Tanpa sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu sudah lenyap, seolah menyatu dengan angin malam. Bu Daryonah berdiri mematung. Jantungnya berdegup kencang. Hatinya menolak, tapi pikirannya terus berputar. Kata-kata itu berulang-ulang terngiang. "Kalau kau ingin warungmu hidup lagi, ada cara." Di rumah ia bercerita pada Pak Adi. Ia berharap suaminya akan menertawakan dan melarang, tapi reaksi Pak Adi justru di luar dugaan. "Kalau itu bisa bikin kita hidup lebih layak, kenapa tidak dicoba?" jawabnya dengan nada serius. Bu Daryonah terdiam. Malam itu mereka berdua duduk di ruang tengah dengan lampu redup dikelilingi bau obat dari kamar mertua yang sedang batuk-batuk, dan di luar sana angin dari arah laut membawa bisikan yang tak kasat mata. Sebuah keputusan telah dibuat. Sebuah langkah menuju kegelapan baru saja dimulai. Malam Jumat, Kliwon datang dengan hawa yang berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung tetapi tidak hujan. Sepanjang hari Bu Daryonah bisa berkonsentrasi. Tangannya gemetar saat mengiris bawang. Pikirannya kacau. Ia terus memikirkan kata-kata wanita tua di pertigaan tempo hari. Kata-kata itu seperti mantra menempel di kepalanya tak mau pergi. Pak Adi lebih tenang, bahkan bisa dibilang terlalu tenang. Ia sudah menyiapkan semuanya. Pakaian gelap, dupa, sesajen dari pasar, dan segelas air kelapa muda yang dicampur rambut manusia yang entah dia dapat dari mana. Sekitar pukul 11 malam, pasangan suami istri itu menyelinap keluar rumah. Mereka naik motor ke arah pantai Selamaran, tempat yang dulunya ramai dikunjungi nelayan dan peziarah, tapi sekarang lebih dikenal karena cerita-cerita mistisnya. Orang bilang di sekitar muara itulah para pengikut pesugihan mencari perjanjian dengan Dewi Ratu Laut Utara atau Dewi Lanjar, sang penguasa laut. Sesampainya di sana, suasana sangat sepi. Hanya debur ombak dan suara burung malam yang terdengar. Bau amis laut bercampur dengan aroma dupa yang mulai dibakar Pak Adi. Mereka berjalan menuju sebuah pohon besar di dekat muara. Di bawahnya duduk seorang lelaki tua berjubah hitam seperti yang dikatakan wanita misterius itu. Pria itu menatap mereka dengan mata redup tapi tajam. Tak banyak bicara. Ia hanya memberi isyarat untuk duduk. "Kalian tahu apa yang kalian minta?" tanyanya dengan suara serak, seolah baru bangun dari tidur panjang. "Kami ingin dagangan kami kembali ramai. Kami ingin kaya," jawab Bu Daryonah dengan suara pelan namun mantap. "Kalian akan dapat. Tapi Dewi Ratu Laut tidak memberi cuma-cuma. Ia minta tumbal darah keluarga kalian sendiri. Tidak langsung, tapi harus dibayar. Harus ada yang diganti." Bu Daryonah menunduk. Ia tahu yang dimaksud. Sudah ditebak sejak awal. Mertuanya mereka sudah tua. Mereka sakit-sakitan. Mereka bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi mereka orang tua dari suaminya. Manusia biasa akan menolak. Tapi malam itu, Bu Daryonah bukan lagi manusia biasa. Ia telah membuka pintu pada sesuatu yang gelap dan kini pintu itu tak bisa ditutup begitu saja. "Kami siap," jawab Pak Adi, lirih tapi tegas. Dukun itu lalu memberikan sebuah kendi kecil berisi air laut yang sudah dicampur sesuatu serta 2 lembar kain putih bertuliskan aksara Jawa kuno. Basuh kaki kedua orang tua itu diam-diam dengan air ini. Setelah itu,
Lilitkan kain ini di bawah bantal tidurnya. Jangan sampai ada yang tahu. Dalam 3 hari mereka akan dipanggil dan hidup kalian akan berubah. Malam itu mereka pulang tanpa banyak kata. Jalanan sepi tapi angin laut seperti mengikuti mereka sampai ke dalam rumah. Keesokan harinya Bu Daryonah pura-pura merawat mertuanya seperti biasa. Ia memandikan mereka, menyuapi obat, dan mengobrol seperti tak terjadi apa-apa. Di balik senyumnya, dia menyembunyikan rencana mengerikan. Ketika malam tiba dan seluruh rumah tidur, dia menyelinap ke kamar mertua, mencuci kaki mereka dengan air dari kendi, lalu menyelipkan kain bertuliskan mantra itu di bawah bantal mereka. Hari pertama tak ada yang terjadi. Kedua mertua mereka tidur seperti biasa. Tapi pada hari kedua, suara-suara aneh mulai terdengar dari kamar mereka. Suara batu yang terputus-putus diselingi gumaman tak jelas seperti orang berbicara dalam mimpi. Hari ketiga pagi-pagi sekali, Pak Adi berteriak memanggil Bu Daryonah. "Ibu, ayah," mereka dingin. Suaranya panik. Bu Daryonah berlari ke kamar. Dia menatap 2 tubuh yang sudah kaku terbujur di atas ranjang dengan mata terbuka lebar dan wajah membiru seperti orang yang tenggelam. Anehnya tidak ada bekas luka, tidak ada tanda-tanda sakit keras. Seolah mereka hanya berhenti hidup dalam sekejap. Tangisan pura-pura pun mengiringi pemakaman. Tetangga berdatangan mengucapkan bela sungkawa. Tak satu pun tahu bahwa itu bukan kematian biasa. Beberapa hari setelah pemakaman, perubahan mulai terasa. Pelanggan datang kembali ke warung. Bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Orang-orang mulai bicara tentang betapa lezatnya Megono Bu Daryonah. Ada yang bilang rasanya bikin ketagihan. Ada yang bilang nasi dari warung itu hangatnya beda. Bu Daryonah tersenyum manis menyambut para pembeli. Pak Adi berdiri di belakang sibuk menghitung uang yang mengalir tiap hari. Mereka bahkan tak sempat lagi beristirahat. Malam pun tetap buka karena ada saja orang yang datang. Terutama mereka yang datang diam-diam hanya menatap makanan lalu pergi tanpa berkata-kata. Dalam hati Bu Daryonah tahu ini baru permulaan dan di dalam lautan yang luas dan gelap Dewi Ratu Laut tertawa pelan. Tumbalnya diterima, janji telah dibuat. Kini ia hanya menunggu tumbal selanjutnya. Beberapa bulan setelah kematian kedua mertuanya, warung Daryonah berubah total. Bangunan tua berdinding papan itu telah direnovasi jadi semi permanen. Atapnya seng baru. Ada kipas angin di pojok ruangan dan meja-meja makan yang dulunya kayu usang kini diganti dengan stainless steel berkilap. Bahkan warung itu kini punya papan nama besar bertuliskan Warung Nasi Megono Daryonah. Rasa legenda, harga bersahabat. Pelanggan datang silih berganti dari pagi sampai malam. Parkiran warung yang dulunya cuma bisa muat 2 motor, sekarang penuh mobil dan ojek online yang mengantri pesanan. Tak hanya warga sekitar, orang-orang dari luar kota mulai berdatangan karena katanya Megono Daryonah itu bikin kangen dan susah dilupakan. Ada yang datang sampai dari Semarang bahkan Jakarta. Setiap pagi aroma nasi hangat, sambal terasi dan gorengan renyah memenuhi udara. Bu Daryonah tak pernah kehabisan bahan. Bahkan sekarang ia mempekerjakan 2 orang karyawan tetap dan 1 asisten dapur. Namun di balik tawa dan senyum puas para pelanggan tersimpan sesuatu yang tidak kasat mata. Bu Ratna, tetangga sekaligus pesaingnya dulu, kini hanya bisa menatap warung itu dari balik jendela rumah. Warungnya tutup, bahkan rumahnya mulai terlihat tak terurus. Ia sempat mencoba bertahan, tapi tak sanggup bersaing. Banyak pelanggan lamanya pindah ke warung Daryonah. Lebih dari itu, banyak yang mengatakan makanan Bu Ratna terasa hambar. Entah kenapa padahal resepnya masih sama. "Saya rasa bukan cuma nasi yang dimasak di warung itu," gumam Bu Ratna pelan suatu malam saat sedang menyeduh kopi sendiri dalam kesepian. Sementara itu, Bu Daryonah dan Pak Adi mulai menikmati hidup mereka seperti raja dan ratu. Mereka membeli mobil bekas, merenovasi rumah jadi 2 lantai, dan punya televisi layar datar di setiap kamar. Tiap malam minggu mereka makan di restoran mahal dan Pak Adi mulai bermain saham online walau tak terlalu mengerti. Namun di tengah kemewahan itu, tanda-tanda aneh mulai bermunculan. Awalnya hanya hal-hal kecil. Suatu malam, seorang anak kecil yang sedang makan di warung tiba-tiba menangis histeris sambil menunjuk ke arah dapur. Ada Mbak Putih. Dia duduk di atas kompor. Matanya melotot.
Ibu anak itu mencoba menenangkan. Tapi si anak terus menangis sampai muntah. Setelah itu keluarga itu tak pernah datang lagi. Pernah juga seorang pelanggan perempuan merasa pingsan tiba-tiba saat makan. Ketika sadar, ia berkata samar-samar bahwa ia merasa seperti ditarik dari dalam piring. Seorang karyawan bahkan sempat kabur karena mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang menyisir rambutnya sendiri di pojokan dapur. Padahal saat itu dapur kosong. Bu Daryona hanya tersenyum setiap kali mendengar cerita-cerita itu. Paling-paling cuma capek kerja. Orang kadang suka berhalusinasi, katanya sambil tertawa. Walau hatinya tahu, ia tahu persis siapa yang mereka lihat. Namun, yang paling mencolok adalah perubahan pada Pak Adi. Ia mulai sering bangun tengah malam dan hanya berdiri di depan jendela menatap ke arah pantai yang jauh di sana. Kadang ia bicara sendiri, menggumam nama-nama yang tak dikenal. Kadang tertawa kecil lalu tiba-tiba menangis. Pernah sekali Bu Daryona terbangun karena mendengar suara air mengalir. Ia kaget menemukan Pak Adi tengah menuangkan air kelapa muda di atas lantai ruang tamu sambil berkata, "Maaf, ini yang terakhir. Ini yang terakhir." "Mau apa sih, Mas?" tanya Bu Daryona dengan suara pelan. Pak Adi menoleh. Wajahnya pucat, matanya sayu. "Aku mimpi dia minta lebih. Katanya ini belum cukup." "Siapa?" tanya Bu Daryona. Tapi dalam hati ia sudah tahu. Dewi Ratu Laut. Dia datang tiap malam. Dia berdiri di dapur. Tangannya panjang, matanya hitam. Dia senyum sama aku. Tapi senyumnya ngeri. Daryona. Sejak malam itu, tidur mereka tak pernah nyenyak lagi. Dalam hati Bu Daryona tahu ini baru permulaan dan di dalam lautan yang luas dan gelap Dewi Ratu Laut tertawa pelan. Tumbalnya diterima, janji telah dibuat. Kini ia hanya menunggu tumbal selanjutnya. Namun, meski dihantui rasa tak tenang, warung tetap buka, uang tetap mengalir, pembeli tetap ramai. Karyawan tetap sibuk dan mereka tetap pura-pura lupa pada dosa yang dulu mereka lakukan. Sampai pada suatu malam Jumat, ketika warung sudah tutup dan lampu sebagian dimatikan, Bu Daryona masuk ke dapur untuk memastikan kompor sudah mati. Saat itulah dia melihatnya seorang wanita berbaju putih lusuh. Rambutnya panjang menjuntai sampai lantai. Berdiri di tengah dapur. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tubuhnya bergetar perlahan seperti tertawa. Dari sela-sela rambutnya terdengar suara bisikan. "Tahun ini cukup. Waktumu hampir habis." Bu Daryona membeku. Ia tak bisa bergerak, bahkan tak bisa menjerit. Dan sejak malam itu aroma megono yang memenuhi warung mereka mulai tercampur bau lain. Bau amis laut, bau kematian. Hujan turun deras malam itu, membasahi kota Pekalongan seolah langit sedang menangis. Air mengalir deras di selokan, mengguyur atap rumah-rumah dan memukul-mukul kaca warung Daryona yang baru saja tutup. Di dalam suasana mencekam, tak ada tawa pelanggan, tak ada suara gorengan mendesis. Hanya dentingan sendok yang jatuh ke lantai membuat Bu Daryona tersentak dari lamunannya. Ia masih terbayang wajah perempuan berbaju putih yang muncul di dapurnya malam kemarin. Tatapan yang tak bisa dijelaskan, kosong tapi tajam. Memaku siapapun yang menatapnya. Itu bukan halusinasi, itu nyata. Dan dia tahu siapa sosok itu. Dewi Ratu Laut. Pagi harinya, Bu Daryona duduk termenung di meja dapur. Tangannya memegang cangkir teh yang sudah dingin sejak 1 jam lalu. Pak Adi belum keluar kamar. Sejak penglihatan itu, suaminya makin sering mengurung diri. Tak jarang dia mengigau, menyebut-nyebut nama mendiang orang tuanya dengan nada menyesal dan penuh rasa takut. "Daryona, dia datang lagi." Suara Pak Adi lirih saat keluar dari kamar dengan mata sayu. Ia bilang waktunya makin dekat. "Kita harus kasih tumbal baru atau kita sendiri yang diambil." Bu Daryona menatap suaminya ngeri. "Siapa yang harus kita korbankan kali ini?" Pak Adi diam. Mulutnya bergerak-gerak tapi tak ada kata keluar. Ia tampak seperti orang yang sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Lalu dengan suara hampir tak terdengar ia berkata, "Anak tetangga sebelah. Anak perempuan yang sering beli megono. Dia yang diminta." "Apa?" Bu Daryona berdiri,
suaranya bergetar. Itu anak orang, Mas. Dia nggak salah apa-apa. Pak Adi hanya menunduk. Kalau bukan dia, kita yang jadi gantinya. Kamu tahu itu. Hari-hari selanjutnya berubah jadi neraka diam-diam. Warung tetap buka seperti biasa. Pelanggan tetap datang dan makan dengan lahap. Tapi di balik senyum Bu Daryonah, ada perang batin yang terus membakar hatinya. Ia mulai kehilangan nafsu makan. Tidurnya tak nyenyak dan suara-suara dari dapur makin sering terdengar di malam hari. Tertawa, isakan, kadang nyanyian anak kecil yang tak jelas dari mana datangnya. Sementara itu, Pak Adi semakin aneh. Ia mulai menggambar simbol-simbol aneh di dinding gudang. Ia sering bicara sendiri dengan cermin, tertawa lalu menangis seperti sedang berdialog dengan sesuatu yang tak kasat mata. Pernah suatu malam ia berjalan keliling rumah sambil membawa pisau dapur dan berkata, "Aku cuma butuh 1 jiwa, 1 aja supaya kita aman." Bu Daryonah tak tahan. Ia ingin berhenti. Ia ingin semua ini berakhir, tapi di lubuk hati terdalam, ia tahu tidak ada jalan kembali. Perjanjian dengan Dewi Ratu Laut bukan seperti pinjam uang yang bisa dilunasi dan selesai. Perjanjian itu darah. Sekali tertulis akan terus menagih sampai lunas atau si peminjam yang jadi korban. Pada hari ke-1 bulan ke-4 tahun itu, sebuah kejadian mengguncang kampung mereka. Anak tetangga yang disebut-sebut dalam mimpi Pak Adi, anak perempuan berusia 8 tahun hilang. Ia pamit membeli megono di warung Daryonah seperti biasa, tapi tak pernah pulang. Seluruh warga geger. Polisi datang. Ibu si anak menangis histeris. Tapi anehnya Bu Daryonah justru mengunci diri di kamar. Ia gemetar. Tangannya dingin. Ia menatap Pak Adi dengan mata penuh ketakutan. "Mas, kamu enggak?" Suaranya bergetar. Pak Adi tak menjawab. Ia hanya tertawa. Pelan sambil duduk di sudut kamar mengelus-elus sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk boneka. Kalung itu milik anak perempuan itu. Dia sudah diambil dan kita aman untuk sekarang, bisiknya. Sejak hari itu warung Daryonah kembali ramai. Lebih ramai dari sebelumnya. Uang mengalir seperti air bah. Namun hidup mereka justru semakin gelap. Bu Daryonah tidak lagi tertawa. Matanya cekung, wajahnya pucat. Ia selalu merasa ada yang mengintai dari pojok ruangan. Ia mencium bau amis darah dari setiap piring yang ia cuci. Ia melihat bayangan anak kecil yang berlari-lari di antara meja pelanggan. Dan Pak Adi, ia perlahan kehilangan akal. Ia mulai berbicara dalam bahasa yang tak dikenal. Kadang ia duduk memeluk lutut di pojok dapur sambil berkata, "Itu adalah tempat paling aman dari mata Dewi Ratu Laut." Pada suatu malam, ia bahkan menggali tanah di belakang warung. Katanya sedang membangun rumah buat pengganti kami nanti. Bu Daryonah tahu mereka sudah lewat batas. Ini bukan hidup, ini kutukan. Dan malam itu saat hujan turun deras seperti malam ketika mereka pertama kali ke pantai Selamaran, Bu Daryonah berdiri di depan cermin dan berbisik pada dirinya sendiri. "Aku ingin keluar, tapi berapa banyak nyawa lagi yang harus kubayar?" Dari balik cermin, samar-samar, terdengar suara tawa. Perempuan dan suara itu kembali terbuka sendiri untuk kesekian kalinya. Waktu berlalu seperti bayangan malam, dingin, sunyi, dan tanpa arah. Warung Megono Daryonah masih berdiri, bahkan lebih megah dari sebelumnya. Orang-orang menyebutnya warung legendaris, tempat makan yang konon bisa menyembuhkan rindu, membawa berkah, dan membuat orang lupa waktu. Tapi tak ada yang tahu warung itu tak hanya menyajikan makanan. Ia juga menyimpan kutukan yang terus lapar, terus haus. Hari-hari Bu Daryonah bukan lagi hari-hari seorang penjual. Ia kini lebih seperti pelayan dari sesuatu yang tak kasat mata. Setiap malam sebelum tidur, ia harus membakar kemenyan dan menaburkan garam di 4 sudut rumah. Setiap minggu ia harus melempar sesajen ke muara pantai. Kepala ayam hitam, bunga melati, dan kain putih berisi uang logam yang tak boleh disentuh oleh manusia biasa. Pak Adi, suaminya sudah bukan suami lagi. Ia hanya tumbuh dengan jiwa yang koyak. Sejak hilangnya anak tetangga itu, kondisi Pak Adi memburuk dengan cepat. Ia mulai bicara dalam bahasa yang tak dikenal. Kadang ia duduk memeluk lutut di pojok dapur sambil berkata,
Dia ada di bawah tanah. Dia belum puas. Dia belum selesai. Pada suatu malam, Bu Daryonah terbangun karena suara bisikan dari bawah ranjang. Saat ia menunduk, ia menemukan Pak Adi sedang berbaring di bawah tempat tidur sambil menatapnya dari balik kasur dengan mata yang merah menyala. "Giliranmu sebentar lagi," katanya datar. Hari itu pelanggan datang lebih banyak dari biasanya. Seorang food vlogger terkenal datang berkunjung dan mengunggah video review warung itu ke media sosial. Dalam waktu 2 hari, video itu viral. Banyak yang penasaran, banyak yang datang. Tapi ada satu hal yang janggal. Beberapa dari mereka tidak pernah pulang. Satu keluarga dari Batang dilaporkan menghilang setelah makan di sana. Seorang ojek online tak pernah kembali setelah mengambil pesanan. Warga mulai berbisik, curiga, tapi tak berani menuduh. Warung Daryonah terlalu disakralkan, terlalu kuat. Namun seorang pria tua, mantan penjaga pantai yang pernah bertemu Daryonah di malam pesugihan datang diam-diam. Ia melihat perubahan itu. Ia melihat aura gelap di sekitar warung dan ia memperingatkan Bu Daryonah. Dewi Ratu Laut bukan makhluk yang bisa diajak berdagang selamanya. Dia sabar, tapi dia menagih pada waktunya. Bu Daryonah hanya diam. Dia terlalu dalam untuk keluar. Ia tidak takut mati, tapi ia takut gila seperti Pak Adi. Malam Jumat lagi tiba. Malam yang sama dengan malam pertama mereka melakukan ritual di pantai. Angin laut terasa lebih dingin dari biasanya, bahkan menusuk tulang. Di dalam rumah, Pak Adi duduk di tengah ruang tamu, telanjang dada, tubuhnya penuh goresan luka. Seolah ia mencakar dirinya sendiri. Daryonah duduk di depannya. Matanya sembab, rambutnya kusut. Di tangannya ada kendi air laut yang dulu diberikan sang dukun. "Dia datang malam ini, Mas. Kita harus siap," katanya lirih. Tiba-tiba pintu dapur terbuka pelan. Angin laut masuk membawa aroma amis yang tak asing. Seluruh lilin yang mereka nyalakan padam serempak. Suara ombak terdengar, padahal rumah mereka jauh dari pantai. Dari kejauhan terdengar suara perempuan tertawa kecil, lembut tapi menyeramkan seperti nyanyian maut dari dasar laut. Dan di ambang pintu muncul sosok itu lagi. Dewi Ratu Laut. Gaunnya putih berkilau seperti buih laut. Rambutnya panjang, matanya gelap. Di tangannya ada boneka lusuh. Mirip sekali dengan boneka yang pernah dimiliki anak perempuan yang hilang. Daryonah gemetar. "Apalagi yang kau mau?" tanyanya. Dewi Ratu Laut tersenyum. "Kalian sudah berjanji, 4 tahun sudah cukup. Terakhir adalah kalian." Pak Adi tertawa-tawa panjang gila tak manusiawi. Ia berdiri lalu berjalan ke arah Dewi itu. Tubuhnya goyah tapi matanya penuh pengabdian. "Aku siap. Ambillah aku. Ambillah aku." Teriaknya dan seperti ditarik kekuatan tak terlihat tubuhnya terlempar ke dinding dengan keras. Kepalanya terbentur. Tubuhnya gemetar lalu diam. Mati atau hidup tapi kosong. Bu Daryonah tak bisa pastikan, ia hanya bisa menangis. Lalu Dewi Ratu Laut melangkah ke arahnya. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Ia mendekat dan saat wajahnya tinggal sejengkal dari wajah Daryonah, ia berbisik, "Sampai jumpa di dasar laut, Daryonah." Tiba-tiba segalanya gelap. Keesokan harinya, warga menemukan warung Megono itu kosong. Lampu masih menyala, kompor masih menyala. Tapi tak ada satupun orang di dalam. Tidak ada Daryonah, tidak ada Pak Adi, tidak ada jejak perlawanan. Hanya ada kendi pecah dan bekas air yang membentuk simbol aneh di lantai. Warung itu pun ditutup. Warga tak ada yang berani menyentuhnya. Konon setiap malam Jumat Legi, lampu warung itu menyala sendiri dan aroma Megono tercium sampai ke jalan. Namun tak ada yang berani mendekat. Warung itu kini dianggap sebagai tempat terkutuk. Namun cerita tidak berakhir di sana. Karena dalam keheningan malam, ombak di pantai Selamaran menggulung lebih tinggi dari biasanya. Dan seorang nelayan yang sedang melintas bersumpah melihat sosok wanita berjalan di atas air, menyisir rambut panjangnya dan tersenyum ke arah daratan. Tahun demi tahun berlalu, namun misteri warung Megono Daryonah tetap menjadi cerita yang tak terlupakan di Pekalongan. Warung yang kini telah menjadi bangunan tua yang sudah hampir runtuh,
namun tetap tidak tersentuh oleh siapapun. Meskipun banyak yang telah lupa tentang kisah mengerikan yang terjadi di sana, ada satu keluarga yang tak bisa melupakan semua itu, keluarga Pak Handoko. Pak Handoko adalah adik ipar dari Bu Daryonah, adik kandung dari Pak Adi. Ia dan istrinya, Bu Sri, sudah lama tinggal di luar kota dan membawa luka dan rasa bersalah atas apa yang terjadi bertahun-tahun lalu. Mereka tahu betul bahwa pesugihan yang dilakukan oleh kakaknya membawa petaka. Mereka juga tahu bahwa arwah kedua mertua mereka tidak pernah ditemukan secara wajar, hanya dikabarkan meninggal mendadak. Kini setelah melihat warung Lanjar Rasa kembali hidup, mereka sadar bahwa kutukan belum selesai dan mereka tahu siapa yang harus menyelesaikannya. Anak mereka, Dira, seorang perempuan berusia 27 tahun yang berprofesi sebagai guru sejarah di salah satu sekolah swasta di Semarang, cerdas dan rasional, namun menyimpan rasa penasaran mendalam tentang masa lalu keluarganya. Sejak kecil ia sering mengalami mimpi aneh. Ia berada di warung Megono tua, memegang panci panas, dan mendengar bisikan yang memanggil namanya. Ia tidak pernah tahu arti mimpi itu hingga kedua orang tuanya menceritakan segalanya tentang Bu Daryonah dan pesugihan tumbal darah. Dira tidak marah. Ia justru merasa terpanggil. Ia yakin jika warung itu dibangkitkan manusia, maka manusia pula yang bisa menghentikannya. Maka dimulailah rencana mereka. Bukan sekadar aksi nekat. Ini adalah penghancuran warung pesugihan dan mereka tidak sendirian. Dira menghubungi Bagas, keponakan Bu Daryonah yang pernah menyaksikan sendiri kengerian tempat itu. Meski kini ia tinggal di Bali, Bagas segera kembali ke Pekalongan. Mereka juga meminta bantuan Wulan, paranormal muda yang pernah menyelamatkan Bagas di masa lalu. Kini Wulan sudah lebih matang dan kuat. Ia tahu bahwa kali ini yang mereka lawan bukan sekedar arwah penasaran, tapi perjanjian pesugihan aktif yang terus diberi makan. Tempat itu hidup karena masih diberi tumbal secara tidak sadar. Setiap orang yang makan di sana jika hatinya tamak akan jadi jembatan. Energi mereka dikuras. Jelas Wulan kepada Dira dan Bagas. Jadi, bagaimana kita menghentikannya? Tanya Dira dengan penuh tekad. Wulan menatap mereka serius. Kita bakar warung itu, tapi bukan dengan api biasa. Malam Jumat, Kliwon dipilih tepat pukul 2 pagi ketika energi gaib paling kuat sekaligus paling rawan untuk diganggu. Dira, Bagas, Wulan, dan satu rekan spiritual bernama Kang Oji datang ke lokasi. Mereka membawa benda-benda aneh, minyak mistik dari Gunung Muria, daun kelor, para api dari abu dupa khusus, dan satu jimat yang diyakini bisa memutus ikatan pesugihan. Namun begitu mereka melangkah masuk, udara berubah drastis. Semua menjadi dingin. Terlalu dingin seperti masuk ke kulkas besar. Aroma Megono masih tercium kuat, namun kini disertai bau amis darah dan bunga busuk. Meja-meja tertata rapi, tapi di salah satu meja ada panci Megono yang mengepul sendiri. Padahal dapur tidak menyala. Dira mendekat dan melihat sesuatu di dalam panci. Potongan jari manusia. Ia nyaris muntah, namun Wulan menahannya. Itu bukan nyata. Itu bayangan dari perjanjian. Jangan percaya mata. Percayai niatmu. Mereka mulai ritual. Api suci dinyalakan. Mantra dilantunkan. Kang Oji mulai menyiramkan minyak mistik ke sudut ruangan sambil membaca wirid. Tapi tiba-tiba, dari dalam dapur muncul sosok tinggi. Bu Daryonah. Wajahnya hancur setengah. Rambut menutupi mata. Tapi suaranya jelas. Kenapa kau datang, Dira? Ini bukan urusanmu. Dira gemetar, tapi melangkah maju. Tante, sudah cukup. Ini bukan rumah makan. Ini kuburan. Kembalilah sebelum semuanya hilang. Bu Daryonah menjerit. Suara itu membuat kaca pecah. Dinding berguncang. Bayangan Pak Adi muncul dari dinding, menyeret dirinya dengan tangan penuh darah, mengerang seperti binatang kelaparan. Namun, Dira tetap teguh. Ia melemparkan jimat ke tengah ruangan dan Wulan menyiramkan bara api mistik ke arah pintu utama. Api menyala hebat, tapi bukan api biasa. Api itu biru, api yang membakar roh, bukan daging. Teriakan-teriakan memenuhi ruangan. Dira melihat bayangan-bayangan lain keluar dari tembok.
Mungkin korban tumbal dari masa lalu. Ada yang tua, ada yang muda, bahkan ada anak-anak. Semua menjerit, tapi satu persatu mereka mulai lenyap dalam cahaya. Terbebas, Bu Daryonah menangis. Ia menatap Dira untuk pertama kalinya kembali seperti dulu. Mata seorang wanita yang dulu hanya ingin jualan megono dengan jujur. Terima kasih. Lalu ia lenyap bersama kobaran api biru. Pagi harinya, bangunan itu rata dengan tanah. Tidak ada api sisa, tidak ada puing, tidak ada jejak bahwa tempat itu pernah berdiri. Bahkan petugas pemadam bingung karena tidak ada laporan kebakaran malam itu. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.